Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang frame relay. Ya, frame relay itu apa? Frame relay adalah protokol WAN yang beroperasi pada layar pertama dan kedua dari model OSI dan dapat diimplementasikan pada beberapa jenis interface jaringan. Frame relay adalah teknologi komunikasi berkecepatan tinggi yang telah digunakan pada ribuan jaringan di seluruh dunia untuk menghubungkan LAN, SNA, internet, dan bahkan aplikasi suara atau voice. Ya, tapi sekarang PM Relay itu udah kalah ya sama teknologi yang namanya VPN. Ya, Virtual Private Network. Walaupun sekarang sudah kalah dengan VPN, tapi kita perlu juga mempelajari tentang frame relay karena ini bagian di materi Cisco ya. Jadi nanti kalau kalian mengambil CCNA, frame relay masih ada. Oke, jadi di sini langsung aja studi kasus. Jadi intinya frame relay itu sebetulnya teknologi yang dipakai untuk jaringan WAN. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang clock rate ya, ada clock rate yang serial. Nah, serial itu HDLC ya, jadi dia encapsulationnya HDLC. Kalau frame relay ya frame relay encapsulationnya. Jadi si serial ini kalau nggak dirubah ya defaultnya dia HDLC. Ya, jadi serial kan ada DTE, DCE. Ya, DCE itu yang ada ini lambang jamnya, DTE itu nggak ada. Kalau kita lihat bendanya DCE itu berarti yang lobangnya yang female ya. Kalau DTE itu yang male-nya gitu. Itu juga bisa kita lihat di lab ya, lab hardware tuh ada kabelnya atau kabel serial. Ya, jadi kalau kabel serial tanpa dirubah konfigurasinya dia HDLC. Kalau dirubah bisa macam-macam, bisa nanti VPN, bisa juga yang kita pakai sekarang frame relay. Nah, sekarang kita akan rubah dari HDLC ke frame relay. Oke. Jadi frame relay ini karena WAN ya. Nah, ini sini saya bisa buat cloud-nya. Nah, kita mungkin belum pernah belajar pakai cloud. Nah, ini kita bisa pakai cloud-nya untuk mengkoneksikan dari router 0 ke router 1 ke router 2. Tapi diperhatikan dulu, dilihat di sini. Di router 0 ya, di router 0 ini terkoneksi di serial 0/0. Nah, nanti ini bisa ini aja ya, bisa opsional nanti kita berubah. Intinya kita ambil di sini serialnya misalnya ya serial 001. Nah, misalnya ini kan digambar serial 0/0. Nah, yang penting di sini adalah IP address-nya. IP address-nya dia pakai 1.1.1.1/30. Ya. Nah, ini masih ingat sama intervalent routing. Jadi nanti di satu serial ini mempunyai dua IP. IP 1.1.1 dan IP 1.1.1.5 130. Jadi ada dua IP untuk router 0. Nah, sedangkan router 1 dan router 2 hanya satu IP. Ya. Walaupun sama keduanya, nanti dipakai adalah virtualnya ya. Dia pakai nanti virtualnya, bukan diambil dari interface aslinya gitu. Nah, di sini nanti sebelum kita setup, kita harus setting ini nilai DLCI-nya ya di cloud-nya. Ya, kita harus install ini, harus kita pasang ini di cloud-nya. Ya. Ini di serial 0, berarti ini nih. Dia kepasang 2 ya, 102 berarti dari router 0 ke router 2, ke router 1. Terus 103 berarti dari router 0 ke router 2 di sini namanya. Nah, nanti biar nggak ribet mungkin nama routernya kita kasih nama ini R1, ini R2, ini R3. Nah, biar nggak ribet. Karena ini menyesuaikan dari nilai DLC-nya. 102 berarti koneksi dari router 1 ke router 2. 103 berarti koneksi dari router 1 ke koneksi ke router 3 gitu. Nah, ini di serial 0. Ya, ini berarti ada di sini nih. Oke. Jadi serial 1 yang di sini berarti koneksi dari router. Nah, ini kita namanya router 2 ya. Kita router 2 ke router 1. Berarti 201. Nah, ini 201. Nah, nanti terakhir di serial 2
ya. Berarti koneksi dari router 3 ke router 1. Ya, berarti 301. Nah, gitu. Oke. Nah, terakhir di frame relay tab, nanti kita pindahin ke frame relay tab. Nah, serial 0. Ya, serial 0 berarti yang ini nih. Ini serial 0. Dia koneksi dari router 0, atau tadi kalau kita rubah jadi router 1 ya, atau router 0 boleh, router 0 ke router 1. Tuh. Nanti serial satunya berarti kebalikannya, router 1 ke router 0. Nah, di serial 0 nanti ada koneksi dari router 0 ke router 2. Serial 2 dari router 2 ke router 0. Oke, kita langsung kerjakan aja ya, biar lebih memahami. Jadi di sini kita buka pakai tracer. Ini kita ambil yang 291. Ada 3. Ini kita kasih nama router 1. Ini kita kasih nama router 2. Ini kita kasih nama router 3. Nah, terus di sini kita pilih cloud-nya. Cloud-nya itu ada di bagian sini. Nah, ini pilih generic cloud PT. Nah, ya. Berarti di setiap router ini kita harus tambahin serial. Klik. Ini kita gedein, matiin, pasang, nyalain lagi, close. Ini kita matiin, pasang, nyalain lagi, close. Ini kita matiin, pasang, nyalain, oke. Nah, biar gampang, biar kita nggak setting DCE lagi, DCE-nya posisinya ada di cloud. Ya, berarti ini ke sini. Nah, biar gampang berarti kita ambil serial 1 aja ya, jangan serial 0, kita ambil serial 1. Ini masuk ke serial 1. Nah, jadi 1 ketemu 1. Terus di sini berarti dari serial 2. Nah, ini biar gampang kita masuk ke serial 1. 2 ke 1. Ini lagi berarti 3 ke 1. Nah, jadi 1 semua di routernya pegangnya. Kalau di sini 1 2 3. Oke. Nah, dari sini sekarang kita setup si cloud-nya. Cloud-nya kita klik. Nah, di sini ada menu config. Nah, dilihat berarti mainnya di sini di serial 1. Di serial 1 kita buat nilai DLC-nya 102. Nanti kalian cari tahu sendiri DLC itu apa. Berarti di sini kita kasih nama R1 koneksi to R2. Nah, add. Terus kita buat lagi. Lihat, di sini statusnya R1 adalah hub. Hub ini penghubung atau utamanya. Ya, lihat ini kita kasih nama dulu di sini. Dia kasih nama, kita kasih nama hub. Yang ini kita kasih nama spoke. Ya, kita kasih nama spoke 1. Ini kita kasih nama spoke 2. Nah, ini namanya spoke ya. Nah, spoke ini adalah yang terkoneksi ke hub. Nah, kita balik lagi ke sini cloud-nya. Nah, si hub ya atau router 1 dia koneksi tadi ke spoke yang 1. Ya, 102. Nah, berarti sekarang ke spoke yang kedua. Berarti 103. Berarti R1 ketemu R3. Di add. Nah, selesai di bagian R1. Nah, sekarang di bagian serial 1 ya. Sekarang di bagian serial 2. Ya, serial 2 berarti dia koneksi dari 2 ke 1. Berarti dari 2 R2 ketemu R1. Add, selesai. Karena dia cuma koneksi ke R1 aja, nggak koneksi ke R3 karena semuanya terkoneksi ke hub. Oke, sekarang yang ke berikutnya serial 3. Kita buat berarti buatnya berapa? 3 itu berarti 301. Ya, berarti dari R3 to R1. Add. Nah, oke.
Sudah dipahami? Saya ulang, R1 mempunyai dua DLCI 102 sama 103, R1 ke R2, R1 ke R3. Di serial 201 berarti 2 ketemu R1. 03 serial 3 301 atau R3 ketemu R1. Oke, sudah selesai. Ini sama seperti modul kita. Ini dia. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita masuk ke tab frame relay. Nih, di frame relay berarti kita rubah ke serial 1 karena kita nggak main di serial 0. Serial 1 berarti dari router 1 ke router 2. Berarti di sini kita rubah dari serial 2. Ya, serial 2 R2 ketemu R1. Nah, coba kita lihat dulu modulnya ininya. Ini. Nah, satu. Nah, ini udah bener ya. Berarti ini kita add. Nah, di serial 1 ada 2 kan koneksi. Dari tadi R1 ke 2 udah. Kita buat berarti dari R1 ke R3. Nah, di ini rubah dari serial 3 berarti dari R3 ke R1. Add. Nah, selesai. Jadi di serial 1 itu ada 2 koneksi, R1 ke R2 sama R1 ke R3. Nah, di serial 2 cuman ada 1 koneksi, R2 ke R1. Di serial 3 juga cuma ada 1, R3 ke R1. Nah, kalau udah selesai, ini selesai sudah. Kita konfigurasi cloudnya. Sekarang kita harus konfigurasi si router-routernya. Nah, di routernya kita buat setting dulu di router R1. Nah, di router R1 di sini dilihat di modulnya. Ini dia ada 2 koneksi. Saya gedein. Nah, koneksi yang pertama nih yang IP-nya 1.1.1 ini berarti yang nanti ke arah 1.2 atau ke router R2. Ya. Nah, nanti ada lagi koneksi 1.5 berarti nanti koneksi ke 1.6 atau ke router R3. Kenapa Pak nggak ke router nggak 1.4? Karena 1.4-nya nanti jadi network. Ya, bisa dipahami ya. Kan ini /30. /30 berarti dia networknya 1.0. Ya. Karena dia IP-nya 1.1. Ya, 1.1 berarti punya teman 1.2. Gitu kan. /30 itu cuma 2 IP, 1 dan 2. Nolnya jadi network. Nah, terus ya, kita loncat di sini. Di sini 5 sama 6. Berarti bawahnya adalah berapa? 4. Networknya ada 4. Gitu. Ya, 4 networknya berarti yang bisa dipakai 5 dan 6. Berarti nanti di R3 kita pakai 6 IP-nya, 1.6. Oke, bisa dipahami ya? Ini networknya 1.0, ini networknya 1.4. Oke, kalau udah ini close. Jadi lihat serial 2 kalau ini ya, kita aktifkan dulu point to point. Ini Intel DLCI 102. Oke, kita kerjakan. Ini 1. Kita kasih nama dulu, hostname R1. Ini berarti kita aktifkan, kita cek dulu do show IP INTBR. Kita aktifkan serial ini. Ya, berarti INT SE 0001 NOSAT. Nah, ini kita rubah encapsulation. Nah, berarti frame relay. Nah, nih seperti yang di sini. Ya, frame relay. Nah, kalau kita cek di sini apakah encapsulation ini udah frame relay atau protokolnya sudah frame relay, kita bisa cek di sini. Do show INTSE 0001. Nah, ini kita bisa cek di sini encapsulation-nya. Ini dia nih. Encapsulation-nya frame relay. Sebelumnya HDLC. Ya, kalau kita nggak percaya kita bisa cek yang serial 00. Coba kita cek serial 00. Ya, do show INT SE 0000. Nah, ini SE 00 nih, HDLC. Tuh. Ya, jadi defaultnya dia HDLC.
Ketika kita pengen jadi frame relay, kita rubah jadi frame relay. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah selesai, udah kita exit. Nah, saatnya kita buat virtual, ya. Interface virtual berarti int se 00001.102, ya, berarti point to point. Nah, ini sistemnya point to point. Point to point itu berarti hub ke spoke. Hub ke spoke. Spoke 1 dan spoke 2. Nah, kalau udah kita kasih IP address 1111 255 255 255 252. Nah, tinggal kita aktifkan nih si frame relay interface ADLC 102. Ingat ya, karena 1.1.1.1 atau koneksi ke 1 titik atau ke koneksi ke router 1 dan ke router 2, router 1 ke router 2. Berarti HDLC-nya 102. DLC-nya 102. Berarti tinggal aktifin frame relay DLC frame relay interface DLCI 102. Nah, ini udah selesai. Kita cek do show IP int br. Nah, udah ada. Berarti kita buat lagi nih exit. Kita buat lagi int se 00001.103 point to point. Masukin IP address berarti 1115. Nah, dia nanti punya network 114. Berarti 255 255 255 252. Nah, udah tinggal kita kasih frame relay interface DCI 103. Nah, udah selesai. Kita cek. Ini kita exit dulu. Kita cek dulu show IP int br. Nah, sudah ada 111 sama 115. Kalau kita mau cek keseluruhan do show run. Nah, nanti ada seperti ini. Nah, clock rate-nya udah otomatis ya, karena kita udah pakai DTE, bukan DCE lagi, jadi udah otomatis. Nah, ini kita pastikan ini 103, IP-nya 15, ini 103 DLC-nya. Ini 102, IP-nya 11, DLC-nya 102. Nah, kalau udah selesai, ini kita simpan 2R. Kita kerjakan yang di bagian sini, router 2. Lihat, SE001. Oke. Ini kita kasih nama hostname R2. Ini kita masuk INT SE0001. Jangan lupa nosat, kita aktifkan dulu ya. Kita rubah encapsulation frame relay. Nah, udah. Baru kita exit. Nah, saatnya kita kasih IP. Berarti kita buat virtual dulu. SE0001 titik. Ini yang kedua. Ya, yang kedua. Berarti, dilihat, kita sudah punya tabel tadi. Yang kedua, berarti 201 DLC-nya. 201 point to point. Kita kasih IP address berarti 1112 karena mengarah ke spoke mengarah ke hub yang 111. 255 255 255 252. Ya, ini udah. Ini kan yang ini ya, yang ini nih. Ya, ini. Nah, tinggal frame relay. Interface DCI 201. Oke, udah selesai. Selesai karena cuma satu. Kita cek do show IP int br. Nih, ada. Kalau kita cek keseluruhan do show run. Nah, ini udah ada. 1. Nah,
ini bisa langsung kita ping ya ke satu-satu. Coba lu ping satu-satu. Tuh bisa ya, langsung bisa terjadi koneksi. Oke, kalau berhasil kita simpan. Sekarang kita kerjain yang spoke 2 atau router 3. Lihat SE0001 no hostname R3. Ini kita kasih kita aktifkan dulu int SE00001 no shutdown. Ini kita encapsulation-nya kita rubah, encapsulation-nya jadi frame relay. Nah, ini exit. Terus kita aktifkan virtualnya. Berarti 3 ya, 301. Point to point. IP address. Nah, ingat 111 itu 5 berarti 6. Yang hubnya 5 berarti ini 6. Ya. 255 titik 252. Oke, benar. Terus interface frame relay frame relay interface DLCI 301. Nah, udah selesai. Exit. Kita cek duso IP INTBR. Nah, bisa. Ini bisa langsung kita ping ke 1.1.1.5. Bisa. Nah, yang belum bisa gimana? Ini belum bisa kalau kita ping ke 112. Nah, ini belum bisa. Oh, sorry, kita tambahin dulu ya. Sorry, itu. Nah, ini belum bisa. Jadi ini baru bisa koneksi yang satu network. Nah, berarti logikanya apa? Logikanya kita harus menambahkan network yang belum ada di dia. Ya. Nah, berarti kita perlu tambahkan di sini. Berarti kita tambahin IP route. Nah, ini pakai statik aja ya. Saya pakai statik aja biar gampang. Berarti yang belum ada itu masukin yang ke network yang 1.1.1.0. Koneksi yang 111 tuh 1.1.1.2. Nah, berarti networknya kan 1.1.1.0. Nah, ini masukin 255. Nah, gateway-nya kemana nih? Gateway-nya kita lihat. Kita kasih IP dulu ya biar enak ya. Di sini berarti ada IP 1111/30. Saya copy. Saya paste lagi di sini ada 11.5. Jadi biar gampang. Ini berarti ada IP lagi 112. Biar gampang kita baca gateway-nya. Ini 16. Dia kan ini 16 ini. Nah, ini kan 1 sama 15. Nah, kita ada di sini mau menjangkau ini. Satu dan 12. Berarti gateway-nya mana? Ini 1.5. Berarti kita pakai gateway 1.5. Nah, kalau yang 2 mau menuju ke 16 dan 15, berarti dia pakai gateway yang mana? 11. Oke, paham ya? 16, sekarang kita 16 mau connect ke 11 dan 12, berarti kita connect ke 15. Nah, ini sama seperti yang ada di modul ya, berarti kita connect ke 15. Nah, oke, ini berarti kita tambahin connect ke 1.5. Kita simpan 2WR
Kita cek do show IP root. Ini static. Iya, satu. Oke, ini kita udah selesai. Kita simpan 2R. Kita buat lagi yang router R2. Dia mau connect kemana? Mau connect ke 15 dan 16. Berarti dia menjangkau yang 1.1.1.4. Ya, berarti kan networknya 15 dan 16 14, ya kan? Nah, di sini berarti kita tambahkan IP root 1.1.1.4 255 255 255 252 111. Lewatnya 111. Ini kesini dulu, baru kesini. Jadi ini connect di sini, ini jalan ke sini, baru ketemu sini kan, gitu. Jadi 1.1.1 gitu. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kalau itu kita cek do show IP root. Nah, ada static 14. Nah, sekarang kita coba do ping 1115. Coba. Sorry, ini ada salah sedikit. Ah, bisa 16. Oke, bisa. Kalau kita pakai ini bisa. Kalau kita pakai ini. Oke, sekian untuk materi frame relay kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham nanti kita diskusi di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.